Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bita'allumil ilmi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairil anami wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila akhiril yawmi. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alaikum bisolati ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tatanawwaru bihal qulub. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap jamaah pengajian Jumat malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap jamaah takziah malam keempat ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan Allah selalu menuntun kita ke jalan yang hak, ke jalan yang benar dan lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu dibimbing oleh Allah untuk melaksanakan segala bentuk aktivitas ibadah yang mudah-mudahan selalu diiringi dengan keikhlasan niat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus dzil musibah, orang tua kita almarhum al-maghfurlah, keluarga besar Bapak Sudin bin Kamad. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama Bapak Sudin bin Kamad diterima iman Islamnya, Allah tempatkan di tempat yang Allah ridhai, dosa dan kesalahannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apapun yang telah beliau kerjakan di muka bumi ini mudah-mudahan bisa menjadi amal yang bisa beliau rasakan manisnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya yang pasti bakal menyusulnya, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Terakhir Bapak Sudin bin Kamad ini ngobrol sama saya di musola. Beliau begitu gembira banget, senang jasa, sampai saking senangnya ngasih ijazah ke saya. Ijazah apa Kiai? Ijazah biar bini 6 kagak marah. Demen Serius berkata. Dikasih saya baca, Kong bagaimana baca? Begini nih. Ini saya dapat dari umur 20 tahun. Katanya apa? Saya amalin. Engkong bini udah berapa? 9 kali kawin. Apa? Bener Kong, ini bener. Itu sambil cerita sambil kayak bahagia banget, kawin bini 9 kali. Kong itu pernah nggak digabungin? Kong maksudnya poligami gitu Kong, bini biar nggak berantem. Pernah. Ada bacaannya Kong? Ada. Kong minta, boleh. Nih, dengerin. Sampai kita tulis
persis itu. Emang dasar saya mah ya, saya masa dikasih jampe kagak hafal-hafal. Itu bismillahnya mah bener, sholawatnya mah bener, kosononya segala insan insun ini apa? Gue bilang lah bodoh amat dibaca. Nah, di sekali dua kali. Kong ini dibaca doang apa dipuasain? Kalau buat kiai mah nggak perlu puasa. Wah, bener deh kong, iya baca ya. Pulang ke rumah bini manyun saya baca. Wah. Agak apa ngelihat HP. Bukan manjur marah. Kalau mama lagi ngomong dengerin, abah astagfirullah gue lagi baca jampe. Baru sadar. Masya Allah. Akhirnya orang rawa burung itu ngomong, guru jangan lupa kirim PA-WA. Sampai saiki enggak saya kirim. Jadi khusus itu amalan memang jatuh ke saya kali ya. Jadi biar kalau punya bini 3 jangan adem ya. Cuman syaratnya kata beliau duitnya banyakin. Nah, iya itu perlu pakai jampe. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang, terlebih ada sebagian kelompok di kampung besar, ada sebagian orang yang males kalau misal berjanji maulid tiba, simtuduror dibaca, kemudian berdiri. Kita kan berdiri kan kalau nah kata dia itu apa-apaan ini? Ini nggak ada dalilnya, ini nggak bener ini. Kita berdiri buat nyambut siapa? Katanya begitu. Terus kata dia, emangnya Kanjeng Nabi datang katanya ke tempat yang dibacain apa? Maulid. Wah, orang nggak bener nih. Udah gitu ditambahin lagi buat apa katanya, pakai minyak wangi, dioles-oles, pakai dupa segala. Ngomong aja nggak kebeli ya. Banyak alasan. Nah ini kira-kira orang kebon dalam udah tahu itu kenapa asal pada berdiri begitu. Apa berdiri doang? Ngikutin hayah. Ya. Nah kita ngaji nih. Jangan besar, jangan tersebut ini nggak bener, ini penghinaan kepada Kanjeng Nabi katanya. Astagfirullah. Ini kita jawab sama-sama. Ini sengaja saya bawa kitabnya namanya Baqatul Atrah. Baqah Atrah ini karya daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ya. Kata beliau begini, innana na'taqidu annahu sallallahu alaihi wasallam hayyun hayatan barzakhiyatan kamilatan la'iqatan bimaqamih. Sesungguhnya kita itu harus mengiktikadkan, harus punya iktikad, jangan goyang sama sekali. Harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyun, hidup. Hidupnya seperti apa? Hayatan barzakhiyatan, hidup di alam barzakh yang sempurna dan pantas untuk makom Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mah jasadnya doang yang ada di bawah, tapi ruhnya beliau selalu hidup. Hidupnya bagaimana? Hanya Allah yang tahu, dan yang harus kita yakini beliau hidup di alam barzakh dengan kehidupan yang sempurna dan layak serta patut untuk kemuliaannya. Wa anna ruhahu jawalatan siyahatan fi malakutillah subhanahu wa ta'ala.
ruh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkelana berkeliling di malakutnya Allah Subhanahu wa taala. Roh Kanjeng Nabi itu berkelana dari satu tempat ke satu tempat, berkeliling terus. Harus yakin kita. Maka wa yumkinu an tuhaddiru majalisal khair, bisa dimungkinkan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruhnya hadir di majlis kebaikan. Ini tadi majlis kebaikan bukan? Baca Quran baik enggak? Baik. Baca berjanji baik tidak? Baik. Mahalul qiyam baik tidak? Majlis ilmu baik tidak? Maka ruh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Ada cirinya enggak? Ya, ada. Cirinya itu apa? Cirinya itu satu, hati jadi lembut. Hati lembut. Hati lembut. Enggak beringsang. Bukan karena ada kipas angin, bukan. Kemudian bahagia tapi campur sedih, haru namanya. Kemudian ini hati, jantung kayak ada aura getar. Tuh, kalau bapak-bapak bagaimana tadi? Auranya aura apa tadi? Aura sia-sia, enggak jelas. Apakah ruh Kanjeng Nabi doang yang bisa hadir di majlis ilmu? Oh tidak. Wa kadzalika arwahul lasil mu'minin min atba'i. Begitu juga bisa hadir di majlis ilmu para pengikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikhlas. Awal guru-guru, awal si Abdul Qadir bisa hadir, bisa. Awal guru hadir bisa. Lawang beliau mah enggak mati. Berarti nih Ustadz Sudin hadir lagi nyemira ya dia. Makanya mungkin bagi sebagian orang itu disebutnya halusinasi. Tapi guru-guru kita yang mulia banyak cerita. Saya dapat cerita dari orang tua saya, dari injing saya. Nyeritain gurunya. Katanya gurunya hadir, datang kelihatan. Bisa jadi. Misalkan jarah, tapi awas jangan jadi dukun palsu. Ntar saya jarah ke penghaji musonya. Penghaji ngajakin kongko, ngerokok digeblek. Ilok di akhirat ada rokok. Wah PA tuh orang yang begitu tuh. Jangan dipercaya yang begitu teman, dukun palsu. Ngerti nggak kira-kira? Bisa hadir, bisa. Kata siapa ini? Kata beliau, bukan kata saya. Wa kadzalika arwahu khullasil mu'minin min ajma'. Yakin hadir Kanjeng Nabi bisa di sini bisa? Harus ya. Kenapa sebabnya? Wa qad qala Malik balagoni anna ruha mursalah tadhhabu haitsu sya'at. Yang namanya ruh itu dilepas. Maka dia bisa kemana aja bebas. Ruh itu seperti burung. Bapak, Ibu, ini kita punya ruh. Ruh kita ini kayak burung. Ini kita kayak burung. Burung di dalam sangkar. Sangkarnya itu jasad kita. Burungnya itu roh. Kalau burung lepas dari sangkar, itu burung bisa kemana-mana nggak? Bisa. Begitu juga jasad kita. Ketika jasadnya sudah rusak, maka rohnya mah bisa terbang. Bisa terbang kemana-mana. Makanya kadang-kadang kita suka ngimpi sama guru, sama orang tua, sama orang-orang mulia. Tapi awas, bisa jadi itu bukan dari Allah. Karena bisa jadi setan yang menyerupai.
Ntar malam ngimpi sama Yasin. Bukannya untung malah rugi. Jadi hati-hati. Paham nggak? Ini bangga jasa. Betul, nikmat. Banyak. Kadang-kadang saya suka apa ya, Masya Allah. Semalam saya ketemu mimpi sama apa uci gini. Ya Allah. Nggak apa-apa itu, Anda silakan syukuri buat diri sendiri. Jangan diceritain ke orang lain. Ngerti nggak kira-kira? Kalau bener itu Abah Uci, kalau bukan Abah Uci ngusap-ngusap pala saya. Lu siapa? Serius? Ini mas saya bertemu Syekh Abdul Qadir. Si Qadir yang besok kawin itu mah. Abdul Qadir. Awas hati-hati. Ya. Kenapa sebabnya bisa begitu? Karena arwah orang mukmin fi barzakh, di alam barzakh. Alam barzakh itu di mana? Alam barzakh itu di langit enggak, di bumi ada di sini, tapi dia kemana aja bebas. Jelas nggak kira-kira tuh? Ada di sini. Tuh, ini hati-hati Allah. Ya. Nah, oleh karena itu hadirin perhatikan baik-baik. Yang namanya berdiri saat kita mahalul qiyam kayak tadi itu, laisa huwa biwajibin wala sunnah. Berdiri saat mahalul qiyam ini enggak wajib dan juga tidak sunnah. Jangan sampai mengiktikadkan bahwa berdiri itu wajib saat marhaban tadi, dan jangan juga mengiktikadkan bahwa itu sunnah. Jangan. Awas. Jangan mengiktikadkan itu wajib, jangan mengiktikadkan itu sunnah. Enggak sah iktikad kayak gitu. Wa inna ma hiya harakatun yu'abbiru bihan nas an farhihim wa suruhihim. Berdirinya kita saat maulidin Nabi, ma'alul qiyam, ini hanya gerak tubuh kita, ekspresi jiwa kita atas kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan terlahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan di sini, fayaqumu mudhiran lidzalikal far'i wassurur. Kalau kita lagi berdiri ibu bapak mahalul qiyam, hati kita itu kudu gembira. Jangan mikirin yang lain-lain. Paham dah nih kira-kira? Jangan mikirin dunia, jangan mikirin utang, jangan mikirin semua, jangan mikirin. Lepas semua itu, tapi timbulkan di dalam diri kita kebahagiaan. Kebahagiaan tentang apa? Kebahagiaan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kalau kita kadang-kadang bercanda, kadang-kadang kita al-badru, otak mau kemana? Paham gak kira-kira tuh? Jadal Husaini, jadal. Dibercandain, hadirin hati, tenang. Paham gak kira-kira? Itu mah cuman adat. Innaha laisa ibadatan wala syariatan wala sunnatan. Berdiri itu mah bukannya termasuk ibadah, bukan termasuk syariat, bukan termasuk sunnah, tapi itu mah cuman apa? Adat. Apa katanya? Adat, tradisi. Makanya tradisi kalau baik maka harus kita lakukan. Kalau tradisinya buruk, tinggalkan. Paham enggak kira-kira sampai di sini? Ulangi, ini kayak kita tahlilan sunnah wajib. Jawab. Ada. Paham enggak kira-kira? Kalau enggak ditahlilin dosa kalau wajib mah. Paham enggak kira-kira? Sunnah pun tidak. Ini mah tradisi. Tapi tradisinya tradisi yang baik. Kalau tradisi yang baik berarti bernilai pahala. Makanya kalau misal sekarang kita ada yang kemeninggalan, jangan sampai utang pinjem. Paham gak kira-kira? Betul kita sayang sama orang tua kita,
Tapi jangan sampai utang pinjam. Utang pinjamnya mengatasnamakan almarhum kan. Pinjam duit dulu buat apa? Buat malam ke-7. Tuh berarti ngejual nama siapa? Almarhum. Padahal kan kalau ada sisa ke RW. Orang udah mati disiksa juga itu. Awas hati-hati. Jadi yang begituan mah ini dikatakan bukan apa? Bukan syariat, bukan juga ibadah, tapi itu mah adalah adat tradisi yang dianggap baik. Makanya tadi di berjanji bapak-bapak kalau ngedengerin kalau tahu artinya di berjanji tadi dibaca tuh sebelum berdiri, setelah tadi kita berdiri. Wa qad istasanal qiyam 'inda dzikri maulidi syarifa immati dzawi riwayati wa rawiyah wa tuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam wa yatamarami wa marmah. Kan begitu tadi tuh kata yang baca. Maka sangatlah bagus kalau misal maulid Nabi dibacakan mahalul qiyam. Pas kapan dibacanya? Ketika sedang menceritakan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya tadi kan pas berdirinya tuh wawaladatu Sallallahu Alaihi Wasallam nuran yatala berdiri di situ. Karena saat di situ sedang menceritakan Kanjeng Nabi dilahirkan keluar dari rahim mulia Bunda Aisyah, Bunda Aminah. Udah tuh berdiri. Ya, dan itu dianggap baik. Paham sampai di sini kira-kira? Ketika kita berdiri hati-hati, makanya nih jangan bercanda. Awas, pannasu yaqumuna ihtiraman wa takdiran li hadza tasawwur waqi'. Manusia yang berdiri saat mahalul qiyam ini ihtiraman memuliakan wa ta'ziman lan mengagungkan Kanjeng Nabi. Sambil ngapain? Sambil tasawur, sambil menggambarkan an-syakhsiyati dzalika rasul azim, dari kepribadian Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita berdiri, Bu, Pak, kita itu anteng. Nah, otak kita tuh ngebayangin, paham gak nih kira-kira? Akhlak mulia Kanjeng Rasulullah begini, Rasulullah begini, Rasulullah begini. Apalagi kalau misal kita hafal tadi tuh wal qamama qad adalla. Awan-awan aja naungin kalau Kanjeng Rasul jalan, ya kan? Kalau Kanjeng Rasul jalan, awan ikut-ikutan. Kan kalau Yasin yang jalan si awan yang ikut-ikutan gitu kan. Yasin si awan gitu. Si awan gitu. Anak RT Sain gitu. Makanya yang hitam si awan bukan si Yasin. Tapi hitam-hitam juga. Hitam. Atau emaknya aja malu ketawa ya kan. Malu bingung gua ini anakku hitam mana. Kata RT Sain yang penting itu dia anak saya. Iya bapaknya hitam batu. Aduh yang masa bapak hitam emak keling anak putih. Tuh caranya begitu awas tuh. Jadi ketika berdiri ihtiraman wa ta'ziman kita muliakan, kita agungkan, kemudian kita tasawur, kita gambarkan di diri kita tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasulullah begini, Kanjeng Rasulullah begini. Masya Allah. Ketemu anak kecil begini, ketemu orang dewasa begini, Masya Allah. Kanjeng Rasulullah gak pernah kuyang, Kanjeng Rasulullah gak pernah pusing. Ya. Kan gue mau pusing mulu ya. Itu lu kan Rasul. Masya Allah. Nah bagaimana kalau saya gak berdiri Kiai? Saya gak berdiri, ya gak apa-apa. Anda tidak berdiri nggak jadi masalah. Hanya saja awas qad yuqassiru mauqifu dzalika bisu'il adab.
Kalau kita nggak berdiri dan tidak ada alasan yang kuat, males saya udah begitu, maka itu dikatakan suul adab. Paham dah kira-kira? Bahkan dikatakan lagi qillatil dzauq, sedikit rasa rindunya kepada kanjeng Nabi. Jumudul ihsas, perasaannya keras. Hati-hati. Jangan sampai kita sampai bilang menghinakan kanjeng Nabi. Hati-hati. Jadi sekali lagi, ketika kita ngegambarin ini harus benar-benar tergambar. Udah aja bayangin bu, kanjeng Rasul mah begini-begini. Tuh, jadi jangan ngegambarin Rasulnya karena nggak bakal bisa kegambar. Paham nggak? Yang harus kita gambarin itu apanya? Akhlaknya, tingkah lakunya. Makanya ketika kita berdiri kita khusyuk. Kong Amsar tadi khusyuk. Nggak tadi tidur. Paham ya kira-kira ya? Sekali lagi ya. Kanjeng Nabi ini pernah memerintahkan kepada sahabat. Sampai dikatakan di dalam hadis Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau sedang sakit, kemudian ditandu, digotong lah kalau kata kita. Kemudian itu ada sebagian sahabat yang lain pada duduk. Apa kata Kanjeng Nabi? Qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian untuk menghormati pemimpin kalian. Kata Kanjeng Rasul, kalau pemimpin kalian datang berdiri. Paham gak kira-kira? Kanjeng Nabi pemimpin kita enggak? Pemimpin bukan? Pemimpin. Paham gak kira-kira? Sekarang dilahirkan, berarti pemimpinnya udah ada enggak? Ada. Berarti kita sunnah untuk berdiri. Kalau Kanjeng Nabi ada. Ngerti nggak kira-kira? Kan sekarang Kanjeng Nabi udah nggak ada, makanya dianggapnya bagus. Pun begitu, kalau misal sekarang ada kiai datang berdiri, ngerti nggak kira-kira? Niatinnya bukan ngemuliain kiainya, karena kiainya nggak benar misalkan, jangan melihat ke situnya, ngerti nggak kira-kira? Kita ngelihat perintahnya aja, apalagi kalau kiainya benar mah, ya paham dah kira-kira nih? Kiainya bener, ustadznya udah terkenal, waro, berdiri, baru turun di mobil lagi kita udah berdiri, berarti kita menyambut. Paham nggak kira-kira? Itu Kiai RT datang, RT Zain datang, berdiri, udah datang, udah berdiri, dia duduk, kita tinggalin. RW Juki datang, assalamualaikum, berdiri kita, ngopi teh, kita pergi. Kan dulu pada ninggalin gua, kata kiai juga, asal pembesar datang, berdiri. Udah berdiri, gua mau pergi. Pegel, gua dari tadi ngintipin lu haya, nongol juga. Ya. Orang tua datang berdiri. Ini berarti tata krama. Termasuk Kanjeng Rasul aja, ini Kanjeng Rasul, ibu bapak rahimakumullah, Kanjeng Rasul berdiri ketika ada tamu datang. Coba kalau di kita, tamu datang, kita lagi duduk nih, assalamualaikum, masuk, waalaikumsalam, masuk, kita mau dong di dalam, keluar mah kagak. Kanjeng Rasul bahkan sampai memberikan contoh kepada anaknya Fatimah. Fatimah, assalamualaikum, waalaikumsalam, berdiri. Kanjeng Rasul ngemuliain anak, karena anaknya tahu jajal kalau orang mari, lakinya datang, berdiri. Woi, laki lu datang dari mana-mana, lu sambut apa lu sambit? Mana yang kita sain? Teh, ini ente abis kerja, ya
jadi developer. Abung Serayu lah ceritanya. Datang, assalamualaikum, Yayang, misalkan. Kira-kira bini nyambut apa kagak? Udah jujur aja teh. Romannya takut kagak dibagi jasa. Nggak dibagi mah gampang teh, iket. Kalau udah suntik bius beres. Susah. Tuh lihat ibu, Kanjeng Rasul mah anaknya datang aja disambut dengan cara berdiri. Tapi kalau kita kadang-kadang apa? Lu mah anak yang kudu berdiri lu. Enggak ngelihat umur. Paham sampai di sini kira-kira tuh. Siapa yang didatangi maka dia yang harus berdiri. Bahkan ketika tamunya pulang, Kanjeng Rasul mah dianterin ke depan sampai dilihatin. Kalau dulu naik onta ya, naik onta dilihatin. Tuh. Makanya sama, mungkin pernah gitu. Ada tamu yang nanya ke saya, Kiai udah cukup aja di sini, enggak ada. Sampai kita deketin lewat motor, udah naik ngasih contoh ke santri. Santri ngelihat pernah, sampai santri ada yang nanya, Mbak kenapa sih Pak? Itu apa dari dalam terus ngantar ke depan sampai masuk mobil, bawa motor sampai jalan. Karena emang begitulah Kanjeng Rasul. Nih kalau ada tamu pulang dianterin apa pintu depan? Anterin. Jawab. Wah lah. Kalau nyewa tuh mah udah pergi aja udah bisa. Tuh. Segitu aja Kanjeng Rasul sama tamu. Tamunya bukan siapa-siapa, anaknya sendiri. Kanjeng Rasul berdiri. Berarti bukan karena ngelihat umur, tapi memang akhlak yang dikedepankan. Yang datang yang harus dihormati. Paham sampai di sini kira-kira? Makanya ibu-ibu besok kalau lakinya datang langsung berdiri. Berdiri aja, berdiri beres, mata jangan merem. Wah, iya udah terserah mama lah. Ya habis kita jelasin galakan dia. Ya udah terserah mama ya udah. Yang penting kita harus yakin, seyakin-yakin ketika kita sekarang berdiri, ini adalah tradisi yang baik karena kita itu mengagungkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadirkan dalam diri kita, kita gambarkan dalam hati kita betapa mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakin Rasul bisa hadir? Yakin, harus itikad. Ana jali suman zakaroni. Aku ini temannya orang yang menceritakan aku. Kalau aku lagi diceritakan, maka aku menjadi teman dia. Misalkan kita lagi nyeritain Kanjeng Rasul nih. Kita lagi nyeritain Kanjeng Rasul kan ini. Maka Kanjeng Rasul akan menjadi jali suman zakaroni. Akan menjadi teman duduk bagi orang-orang yang menceritakan akhlak mulia Kanjeng Rasul. Bahkan di lain riwayat lagi mah kalimatnya lebih jelas, ana ma'a man zakaroni. Aku beserta orang yang menceritakan aku. Dari tadi kita baca maulid itu lagi ditemenin, yakin itu. Ya insya Allah harus yakin, jangan goyang ya. Yakin? Harus yakin. Biarin orang sekarang bilang ada lah ya. Kebun mangga ada, hati-hati. Kebun mangga sampai sekarang masih ada itu. Ada tuh orang, mana masih muda, beraninya sama murid saya doang ngomong tinggi depan saya, nggak ada omongnya, nyewotin tuh orang. Tengok pas berdiri dia hilang. Bisa. Ya penting mah mudah-mudahan orang kampung besar mah tidak tergoda sama yang begitu. Ya, pokoknya kiai datang, jadi ya dikasih minyak, pakai ini, ya ini nih,
Dari sana cari yang pipin aja. Oh masih ada yang begini. Gini. Oh di kebun dalam kan belum diceritain Kiai. Ya. Emang kebun dalam jarang ngaji, sia-sia doang. Mohon maaf ini, Sin. Mohon maaf nih. Aduh ya. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, saya mah bukan meledek. Emang beneran, Pak. Gitu. Kalau dibagi minyak wangi, begini, orang kebun dalam. Ibu, bapak, dengerin. Buka tangannya. Paham? Ini mana orang kebun dalam? Mukanya nongol. Nah begitu. Jadi kalau misal dibagi minyak wangi, diolesin, buka telapak tangan dua-duanya. Paham? Orang kebun dalam ini masih Indonesia kan? Paham berarti omongan saya. Beres, dioles, digosok-gosok. Ini apa namanya nih? Kan saya mah Kiai nggak punya jenggot. Nggak apa-apa, ittiba ngikutin Kanjeng Nabi. Jangan maksa punya bewok. Repot. Jadi begitu tuh. Yes. Niatin tuh, niat ngikutin Kanjeng Nabi. Terus kalau ada jenggot, ya kalau nggak ada. Perempuan Kiai kan nggak berjenggot, nggak berkumis. Astagfirullah. Pan tadi udah diomongin Bu Rete. Yang penting mah seolah-olah punya jenggot. Atau si Hanafi yang menang, jenggot ada, kumis ada. Lah model si Yasin berkumis kagak, jenggot kagak. Ya kan masih mending kalau lelaki berkumis, nggak ada jenggot, namanya elek. Ada lelaki berjenggot nggak berkumis, embe. Berkumis berjenggot singa gagah, ya kan? Lah nggak berkumis nggak berjenggot, itu mah kepunyaan si Yasin. Udah Sin, besok mau jenggot di sini. Ampun aja. Paham ya Bu? Begitu Pak toh, buka tangannya. Jadi yang ngebagi minyak juga sama. Ya, telapak tangan. Paham? Dan makruh menolaknya. Misalkan kita dibagi minyak, mau olesin, bau, jangan. Enggak, udah corekin aja. Ngerti nggak? Makruh menolak pemberian minyak. Paham ya? Jadi dibalik begitu. Mulai besok praktekin. Orang kebun dalam masih demen. Asal disuruh langsung dikerjain. Beneran deh. Termasuk contohnya Yasin. Saya bilang, Sin, jangan banyak omong. Siap, nggak omong-omong gue deh. Pindah lokasi juga, diem aja. Langsung ngamalin ilmu, tapi kagak jelas mananya. Ya, amalin besok. Ya, olesin sini. Ya, paham ya? Nah itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pakai payung aja masih kehujanan. Apalagi yang nggak pakai payung. Yang ngaji aja masih salah. Apalagi yang enggak ngaji ya. Ngaji teh. Mau diajiin lu. Ngaji ya. Adanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.